Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Pinanda. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3. NIM saya 2410104007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya buat, yaitu tentang Undang-Undang Wakaf dan Zakat nomor 23 tahun 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan regulasi komprehensif yang dirancang untuk mewujudkan pengelolaan zakat secara profesional, transparan, akuntabel, dan di Indonesia, yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui distribusi dana zakat yang efektif dan sesuai syariat. Yang pertama itu ada ruang lingkup dan mekanisme pengelolaan. Undang-undang ini secara rinci mengatur seluruh rantai pengelolaan zakat melalui dari pengumpulan, pengelolaan, distribusi hingga pemanfaatan. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dibentuk sebagai lembaga pusat di tingkat nasional, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sementara lembaga Amil Zakat yaitu adalah beroperasi di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota dan di bawah pengawasan Basnas. Kewajiban utama mencakup penyusunan laporan keuangan tahunan yang diaudit independen publik, laporan secara berskala, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk integrasi dalam program sosial Muzaki yang menyalur zakat melalui lembaga resmi memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan atau PPH pada pasal 23 dan 21. Sementara prioritas mutashik manipulasi 8 asnaf seperti fakir miskin, mualaf, dan amil zakat dengan penekanan pada zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Terus ada juga integratif dengan pengelolaan wakaf. Meskipun fokus utama pada zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bersinergi erat dengan Undang-Undang Dasar Nomor 241 Tahun 2004 tentang wakaf, menciptakan ekosistem pengelolaan aset utama yang holistik. Zakat bersifat konsumtif, sementara wakaf produktif, sehingga kolaborasi kemungkinan pengembangan aset wakaf seperti tanah atau pembangunan memulai pendanaan zakat dikelola Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Hal ini mendukung optimalisasi dana sosial keagamaan untuk proyek berkelanjutan serta pendidikan, kesehatan, usaha kecil, dan mekanisme pengawasan bersama untuk mencegah penyelewangan. Dan ada juga sanksi pengawasan. Untuk menjamin kepatuhan undang-undang ini menetapkan sanksi bertingkat administrasi seperti pencabutan izin las hingga pidana berupa denda hingga 50 juta atau penjara 1-5 tahun bagi pengelola yang korupsi atau lalai. Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan auditor eksternal memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI. Sementara Kementerian Agama dan Keuangan berperan dalam supervisi nasional. Dan juga ada konsep siasah syariah dalam konteks undang-undang ini. Siasah syariah sebagai cabang fikih siasah merujuk pada kewajiban pemerintahan atau siasah dusturiyah yang harus berpijak pada syariat Islam untuk mewujudkan mazhalah mursalah, yaitu kemaslahatan umum. Untuk melanggar nas syariah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, konsep ini terinkarnasi melalui siasat maliyah, kebijakan keuangan publik syariah, di mana negara mensentralisasi zakat sebagai instrumen fiskal Islam modern, mirip praktik Khalifah Abbasiyah atau Utsmaniyah. Sentralisasi Basnas mencerminkan otoritas negara dalam mengatur urusan umat wilayah siasa dengan prinsip maqasid syariah seperti ves al-mal atau perlindungan harta,
dan Fis al-Nash itu perlindungan jiwa melalui pengentasan kemiskinan. Analisis fikih menilai regulasi ini sah selama tidak bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah, justru memperkuat peran zakat, wakaf sebagai ekonomi kontemporer. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan tentang Undang-Undang Zakat dan Wakaf nomor 23 tahun 2011. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.